Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Amril, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak JJ, tapi lagi galau nih. Pak JJ Oh, sendiri gimana? waduh, apa tuh Pak galaunya? Kalau kabar saya sendiri, alhamdulillah saya sehat Pak. Mudah-mudahan Ya, kita tetap sehat selalu ya Pak ya. amin ya rabbal alamin. Oke Pak. Nah, gimana tuh Pak? Tadi saya dengar Bapak galau nih terkait Mm-mm. dengan apa nih Pak? Apa yang bisa saya bantu dan masalahnya apa Pak? Boleh dibicarakan? Iya Pak JJ, saya pengen ngobrol atau pengen curhat nih sama Pak JJ tentang Apa tuh? proses penilaian kinerja guru-guru saya Pak JJ. Mm, 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 mm. Boleh Pak, boleh. Apa yang bisa saya bantu Pak? Gini Pak JJ, saya sebenarnya bingung dengan guru-guru saya Pak. Kenapa ya guru-guru saya masih banyak yang belum tuntas kinerjanya, padahal di setiap rapat bulanan itu saya selalu mengingatkan dan menghimbau mereka Mm, mm, mm. untuk menyisihkan waktunya mengangsur pengerjaan kinerja yang ada di PMM itu Pak JJ. Oh, masalah PMM ya, Pak ya. Mhm, Coba Pak diceritakan kepada saya bagaimana permasalahannya itu sendiri, Pak, biar saya bisa dengar. ya. Begini Pak JJ, saya punya masalah dalam proses penilaian kinerja guru-guru saya yang Hmm, periode Januari sampai Juli itu belum tuntas Pak JJ. hmm, Padahal kan sudah kita ketahui kan udah masuk periode yang kedua kan, Juli sampai Desember betul, 2024. betul, betul. Iya. Saya lihat di platform e-kinerja saya yang di PMM, di bagian saya sebagai alhamdulillah karena saya sebagai kepala sekolah, saya menjabat sebagai pejabat yang menilai. 100% bahkan guru-guru saya belum membuat jadwal observasi praktik kinerjanya Pak JJ. Waduh, 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 waduh. Saya Hmm, tanya ke guru-guru, jawabannya macam-macam, hmm, bervariasi, ada yang lupa, ada yang betul. tidak sempat, ada yang belum paham. Jadi ketika itu saya merasa sedih dan prihatin dengan keadaan ini Pak JJ. Hmm, hmm, Apa ya, padahal saya sudah ngasih contoh, saya udah dinilai dengan pengawas saya dulu waktu membuat visi dan misi, hmm, yang diundang itu ada, wali murid, ada pak pengawas, hmm, eee, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, umpan balik dari pak pengawas. Itu guru-guru semua menyaksikan. Dalam batin saya, apakah kinerja ini, karena belum diwajibkan secara penuh oleh Mas Menteri di sekolah swasta mungkin ya kali ya. Jadi oh, saya bingung gitu kan, saya jadinya pengen cerita sama Pak JJ ini gimana solusi dari permasalahan ini ya Pak? oke Pak Amril. Nah, dari yang Bapak paparkan tadi, berarti saya Mhm, menangkap permasalahannya itu tentang e-kinerja ya, Pak ya, yang iya, belum dirampungkan oleh rekan kerja Bapak dalam presentasinya 100%. Nah, tadi Bapak juga mengutarakan terkait dengan adanya stigma ataupun pendapat mereka bahwa aturan pengerjaan e-kinerja ini hanya untuk di negeri, belum di swasta, seperti itu ya, Pak ya. Betul, Pak? iya Pak, tapi menurut saya kinerja ini sangat penting Pak bagi guru-guru. Mhm. Kalau saya pribadi saya lihat kalaupun ini tidak berlaku wajib untuk pihak swasta, tapi banyak hal-hal menarik yang bisa kita ambil, yang bisa kita gali nantinya untuk proses pembelajaran kita, Pak, seperti itu. Nah, Mhm, dari permasalahan yang Bapak hadapi ini, Pak, apa rencananya? Bapak kan tadi mengatakan bahwa Bapak adalah seorang kepala sekolah, terus Bapak sudah mencontohkan, terus Bapak sudah mengajak teman-teman Bapak, dan juga melibatkan banyak stakeholder yang saya dengar tadi. Jadi rencana Bapak apa yang Bapak lakukan untuk ke depannya, Pak, terkait masalah ini? sepertinya saya harus mensosialisasikan lebih dalam lagi mungkin Pak Hmm, JJ.
Mungkin tutorialnya gimana cara mengerjakannya, mungkin bisa Mhm. lebih secara komprehensif lagi mungkin Pak JJ ya, Mhm. kayak gitu. Berarti menurut saya di sini Pak, apa ya, ide yang Bapak sampaikan ini adalah sebuah ide yang bagus, ide yang cemerlang. Nah, Mhm, mungkin dengan adanya sosialisasi ataupun memberikan arahan atau pendampingan kepada rekan kerja di sekolah Bapak, ini merupakan sebuah ide yang tepat agar mereka bisa mengerjakan kinerja. Nah, kalau menurut Bapak nih, apa sih tips dan trik yang bisa Bapak lakukan terkait dengan sosialisasi yang Bapak bakal lakukan kepada rekan-rekan kerja Bapak agar mereka termotivasi Pak untuk menuntaskan atau mengerjakan kinerja ini sampai dengan nanti presentasinya 100%? Kalau menurut saya untuk bisa mencapai target di angka 90%, Mhm. saya berencana mau studi banding Pak ke sekolah-sekolah negeri karena Wah, di sana kan diwajibkan ya Pak ya, mantap Pak, mantap. yang notabene-nya kan karena memang banyak, guru-guru PNS di sana kan. Mhm, mhm. Jadi dari sana mungkin saya akan mendapatkan inspirasi, literasi, mungkin nanti bahkan, kepala sekolahnya atau mungkin di sekolah tersebut ada guru penggeraknya, Mhm, mhm. itu bisa menjadi tutor sebaya nanti saat saya melakukan sosialisasi kepada guru-guru itu kan nanti Pak JJ. Mhm. Berarti di sini targetnya itu adalah melakukan sebuah studi tiru ya Pak ya, atau studi banding Mhm, pada sekolah negeri yang bisa nanti memberikan efek positif kepada rekan-rekan kerja Bapak ya Pak ya. Nah tadi iya saya dengar Pak bahwa target Bapak itu di angka 90% ya Pak tadi ya. iya benar Pak. Nah, kita kan sebagai seorang manusia yang memiliki sebuah apa ya Pak, kepuasan itu pasti kepuasan yang maksimal ya Pak ya. Tentunya presentasinya adalah 100%. Ya betul kan Iya Pak? Kita iya semuanya betul. pengennya itu adalah yang sempurna dan presentasinya itu yang benar-benar perfect ataupun 100% gitu ya Pak. Nah, sedangkan tadi target Bapak itu di angka 90%. Nah, saya sendiri boleh tahu nggak Pak, bagaimana dengan 10%-nya lagi, Pak? Apa ya kenapa harus 90% dan bagaimana menanggapi 10%-nya yang tadi? Gitu. Mhm. Ya karena itulah tadi ada beberapa guru memang yang masih salah satunya mungkin faktor usia juga gaptek mungkin ya, Mhm. tapi ya nanti saya cobalah saya terapkan yang sudah pernah kita pelajari dulu Pak JJ tentang segitiga restitusi kan. Mana tahu dengan hal itu bisa membantu yang 10% itu tadi Pak JJ. Mhm. Ya betul tuh Pak. Kadang sekarang stigma rekan guru kita ini selalu membuat bahwa era pembelajaran atau era belajar sekarang ini selalu dengan adanya globalisasi dan selalu menginginkan kalau mereka itu gaptek atau gagal teknologi tidak bisa menggunakan teknologi saat ini ya Pak ya. Nah tadi Mhm, Bapak juga menawarkan terkait dengan segitiga restitusi itu adalah langkah yang baik menurut saya Pak. Bapak bisa memanggil rekan kerja Bapak secara face to face, secara satu-satu. Jadi mereka bisa mengutarakan nih apa permasalahannya. Karena tadi yang saya tangkap, Bapak sebagai kepala sekolah belum tahu nih apa masalah yang membuat mereka terhambat untuk pengerjaan kinerja. Nanti misalnya ketika Bapak memanggil satu guru ke guru yang lain, jadi Bapak bisa dapat gambaran apa permasalahan mereka. Nah, mhm. ini adalah ide yang bagus Pak Amril. Saya sangat support bagaimana langkah Bapak terkait dengan penuntasan kinerja yang dilakukan di sekolah Bapak. Jadi Pak, dari diskusi yang kita lakukan ini, apa sih yang Bapak dapat ambil apa ya rangkuman ataupun sedikit diskusi kita pada hari ini Pak Amril? Saya pikir ketika instruksi itu ya sebagai seorang pemimpin satuan pendidikan kalau hanya sekedar menghimbau, menyampaikan saja kepada guru-guru itu rupanya saya pikir itu tidak cukup. Jadi Betul. memang kita sebagai sudah kita pelajari di modul 1.1 itu kan bahwasanya, guru itu harus menjadi teladan gitu kan, untuk Uri Handayani kan. Jadi memang rencana saya memang tadi memang harus saya praktekkan dan memberi teladan terkait hal ini pada mereka. Jadi itu akan lebih baik menurut saya Pak JJ. Iya, betul sekali, Pak. Apa yang telah kita dapatkan, apa yang sudah kita pelajari itu sebaiknya memang harus dipraktekkan dan juga
yang mendapatkan solusi yang terbaik terkait dengan apa yang kita permasalahkan di sekolah kita, Pak. Nah, kalau secara pribadi, background Bapak kan sebagai seorang kepala sekolah nih, Pak. Iya, Bapak tentunya tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan atau dukungan dari pihak manapun. Nah, dari permasalahan kinerja ini, Pak, kita secara diskusi saja. Apa sih yang Bapak perlukan, dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan agar berjalannya kinerja ini dengan adanya presentasi 100% nantinya, Pak? rencana saya ingin dapat dukungan dari Bapak Pengawas, karena Bapak Pengawas sekolah saya itu memang orang yang luar biasa, selalu mensupport saya, dan beliau juga seorang fasilitator guru penggerak di angkatan 5. Jadi nanti saya bisa berkolaborasi dengan beliau, rekan sejawat saya yang mungkin dia sekarang sudah mengerti beberapa pengalaman tentang coaching ini, kemudian para pakar ahli mungkin saya juga, karena sudah kita pelajari di nilai-nilai guru penggerak itu bahwasanya nilai-nilai kolaborasi itu sangat penting. Jadi dengan adanya kolaborasi itu insya Allah kegiatannya akan berjalan dengan baik dan akan berhasil. Waduh, luar biasa Pak Ambril ini. Saya sangat suka sekali Pak ide-ide yang Bapak tawarkan dan juga apa ya Pak ya, ruang lingkup dan juga cakupan yang Bapak sampaikan itu merupakan hal yang planning yang sangat tepat yang harus Bapak lakukan terkait dengan kinerja hari ini. Saya sangat bersyukur Pak bisa ketemu Bapak hari ini dan saya bisa apa ya, kita berkolaborasi terkait ini Pak. Nah, betul Pak, sebuah hal yang kita temukan permasalahan yang ada itu harusnya kita saling berkolaborasi antara teman sejawat, orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita, dan juga ini adalah sebuah langkah yang bagus Pak, karena kita tidak akan bisa berdiri sendiri, tentunya adanya sebuah kolaborasi yang dapat menjalankan ini semua. Satu pepatah Pak, kita pernah dengar berat jadi ringan itu ketika kita mengerjakannya sama-sama. Itu apa ya, dengan sama dibimbing ya, perlu ada kolaborasi antara Bapak dan juga stakeholder yang ada di sekolah Bapak itu. Saya sangat luar biasa Pak, ibu Bapak ini saya sangat apresiasi terkait dengan apa yang Bapak sampaikan barusan. Nah, semoga ya Pak ya, apa yang tadinya direncanakan bisa diterapkan secara menyeluruh seperti yang apa yang kita harapkan Pak. Bagaimana nantinya permasalahan yang Bapak tadi harapkan 90% dengan adanya diskusi hari ini dan Bapak melakukan langkah-langkah yang tadinya menurut kita baik dapat mencakup 90% seperti target Bapak. Bahkan saya yakin Bapak bakalan bisa di angka 90% ke atas Pak terkait dengan kinerja ini nantinya ketika langkah-langkah ini dilakukan. Nah, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Pak Amril, kalau saya boleh tahu nih Pak, nantinya saya pengen sekali kita diskusi kembali. Saya pengen tahu nih apa perkembangan dari rekan-rekan sejawat Bapak di sekolah, apakah mereka ada berubah, apakah mereka bagaimana, dan juga nanti kita akan sharing terkait dengan apa yang dilakukan Pak, ataupun apa yang timbul ketika mereka sudah dilakukan segitiga restitusi sebagai langkah Bapak tadi dan juga melakukan sosialisasi. Kira-kira Pak Amril, hal-hal yang kita planningkan tadi itu akan dimulai kapan ya Pak Amril? Saya berkomitmen rencananya itu paling lambatnya 2 minggu lagi, secepatnya seminggu lagi Pak JJ. Kalau boleh tahu kenapa demikian Pak Amril? Ya karena namanya waktu dia terus berjalan Pak JJ. Ini sekarang udah akhir September kan. Dan juga kita perlu ada planning juga ya Pak ya, ada persiapan ya. Perlu ada kita bahas agar nanti apa yang kita lakukan itu bisa menjadi tepat sasaran ya Pak Amril ya. Oke Pak Amril, berarti minggu depan ya Pak Amril ya. Insyaallah. Ya, semoga berjalan sesuai dengan harapan kita Pak. Saya sangat tunggu hasilnya Pak. Semoga apa yang Bapak coba atau Bapak jelaskan nantinya memberikan perubahan kepada rekan sejawat Bapak dan bisa membuat kinerja di PMM di sekolah Bapak itu menjadi luar biasa ataupun melakukan sebuah progres atau perubahan ke arah yang signifikan Pak. Luar biasa Pak Amril ini.
Semoga Bapak bisa memberikan sebuah perubahan, memberikan sebuah pencerahan kepada rekan-rekan sejawat Bapak yang ada di sekolah Bapak ya Pak ya. Nah terima Amin, kasih makasih banyak. banyak Pak atas diskusi kita hari ini. Saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan Pak Amril. Semoga Pak Amril selalu sehat selalu dan bisa menjadi Amin, amin ya mentor rabbal alamin. ataupun menjadi orang yang diidolakan oleh rekan-rekan sejawat dan tentunya murid-murid kita ya Pak Amril ya. Amin, amin ya rabbal. Terima Mm-mm. kasih Pak JJ sudah menemani saya ngobrol, curhat. Saya Terima jadi kasih. plong rasanya. Terima kasih juga ya Pak Amril ya. Oke Ya, Pak Amril, sampai jumpa lagi Pak Amril. Terima ya, terima kasih. kasih.